Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2683 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18. Di bawah perikop peringatan dan salam. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bahwa yang paling penting dalam hidup kita bukanlah bagaimana kita melakukan hal-hal yang lahiriah. Dalam konteks firman Tuhan ini, bukanlah pada hal-hal yang kelihatan rohani, dalam kelihatan bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat dengan bersunat. Saudara, bukan itu yang penting dalam kehidupan rohani kita. Yang penting dalam kehidupan kita adalah kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi manusia yang lahir baru. Amin. Itu yang paling penting. Buat apa saudara kelihatan rohani, tetapi kehidupan saudara masih hidup dalam kegelapan? Saudara, Rasul Paulus mau berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia dan tentunya kepada kita semua, bahwa pada zaman itu ada banyak sekali orang mengajak supaya mereka bersunat sebagai bentuk atau tanda mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi sama saja, kehidupan mereka jadi batu sandungan, kehidupan mereka tidak jadi berkat, bukannya jadi terang malah jadi kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada mereka. Orang-orang percaya pada saat itu bahwa mereka harus jadi terang Kristus di antara kegelapan, yang artinya hidup mereka harus berbeda. Amin. Hidup mereka harus 180
derajat berbeda dengan kehidupan mereka sebelum mereka percaya. Supaya apa? Supaya dunia, orang-orang di sekitar mereka dapat melihat bahwa ada perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Yesus. Hidup kita berbeda. Amin. Haleluya. Itu yang paling penting. Kita menjadi ciptaan baru, kita lahir baru, itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, jangan sampai saudara, kita mengaku orang percaya, sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi kehidupan kita tidak ada perubahan. Kita masih menyembunyikan dosa. Kita masih kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar, kita harus berubah. Amin. Kita harus lahir baru. Kita harus menjadi ciptaan baru. Saudara lihat, sekarang perkembangan teknologi luar biasa. Ada merek tertentu sekarang mengeluarkan handphone versi terbaru. Dan itu dinanti-nantikan. Orang antri, saudara, ingin memiliki handphone seri itu. Harganya, saudara, nggak main-main, puluhan juta. Untuk mendapatkan itu, saudara, mereka harus antri, berdesak-desakan, mengeluarkan uang yang begitu banyak, saudara, untuk mendapatkan handphone versi terbaru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang baru, yang terus upgrade. Saudara, kita hidup ini kan bukan berusaha mencoba untuk menyenangkan hati manusia, bukan. Tetapi kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Terus hidup diperbarui hari demi hari. Semakin diproses serupa dengan gambaran kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi manusia yang baru, ya sudah pastinya kita harus hidup dalam roh. Memang daging kita, saudara, nggak berubah bentuk fisik kita. Manusia yang mungkin kita pendek, tinggi, kulit agak sedikit gelap ataupun putih, kita tidak dapat merubah. Walaupun bisa, itu hanya sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus diubah sehingga kita menjadi manusia yang baru adalah apa? Manusia roh kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu roh. Roh apa yang ada dalam diri kita itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Kalau yang masuk itu adalah roh jahat, ya nggak heran kalau perkataan kita jahat, pikiran kita jahat, perbuatan kita juga jahat, betul? Tapi kalau ada Roh Kudus ada dalam diri kita, sudah pasti yang kita hasilkan, yang termanifestasi dalam kehidupan kita, terekspresi dalam setiap perkataan, perbuatan kita, dalam pikiran kita, sudah pasti akan melahirkan atau menghasilkan buah-buah roh itu. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita tidak diperbaharui secara roh, kita tidak akan lahir baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Di ayatnya yang ke-15 di sana berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, saudara mau berarti bagi dunia atau bagi Tuhan? Kalau saudara mau berarti di hadapan Tuhan, saudara harus menjadi ciptaan yang baru. Amin. Saudara harus lahir baru. Sama seperti waktu Yesus Tuhan bercakap-cakap dengan Nikodemus, seorang tokoh agama.
dalam Yohanes 3 ayat 3 di sana berkata begini. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus ini seorang guru besar, seorang tokoh agama. Tuhan Yesus berkata, kamu kalau nggak lahir baru, tidak menjadi ciptaan baru, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Saudara yang tidak lahir baru, saudara tidak akan masuk dalam kerajaan Allah itu. Saudara, tempatnya di mana? Di neraka. Banyak orang kan sudah Kristen, sudah hamba Tuhan, tapi belum lahir baru. Masih kompromi dengan dosa. Tempatnya di neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita dapat mengalami menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang lahir baru? Yang harus saudara lakukan yang pertama, saudara harus bertobat. Saudara harus datang kepada Tuhan, mengaku semua kesalahan, dosa, pelanggaran yang saudara sudah lakukan. Dan kabar baiknya, seberapa hitam, gelap, berat, dosa pelanggaran yang saudara lakukan, Tuhan Yesus akan mengampuni saudara dan saya yang datang kepada Tuhan, menyesali semua perbuatan kita di hadapan Tuhan yang gelap, yang jahat itu. Tuhan Yesus akan melepaskan pengampunan kepada kita semua. Amin. Jadi di saat kita sudah mendapatkan pengampunan, kita dibersihkan, disucikan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyalahgunakan. Saudara sudah dimerdekakan, sudah dikuduskan, sudah mendapat pengampunan, ya jangan lagi buat dosa. Nah, ini yang menjadi kebiasaan orang Israel ketika mereka membawa korban penebus salah, penebus dosa mereka kepada Tuhan. Ketika mereka mempersembahkan itu, mereka mendapat pengampunan, tapi setelah itu bikin dosa lagi. Karena dalam pikiran mereka nanti lagi mereka akan bawa korban buat pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Orang yang datang kepada Tuhan memohon supaya mendapat pengampunan menjadi manusia yang baru. Tuhan mau saudara bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi buat dosa. Apalagi dosa yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Tinggalkan semua kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran firman. Tinggalkan itu semua. Saudara harus hidup dalam kebenaran firman sebagai bentuk pertobatan saudara di hadapan Tuhan. Saudara mau ikut Tuhan. Amin. Saudara mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan bertobat. Maka Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan saudara. Roh Kuduslah yang akan menuntun saudara. Supaya saudara mengenal sang jalan kebenaran itu. Dan Roh Kudus itu akan mengajar saudara. Supaya tetap ada di jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya ketika saudara mengambil keputusan untuk bertobat. Ada satu pribadi yang gak senang, yaitu iblis. Makanya dia terus memberikan pencobaan-pencobaan kepada saudara supaya apa? Supaya saudara jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Tetap hidup dalam pertobatan. Haleluya. Yang kedua saudara, supaya kita mengalami ciptaan baru, ya kita harus terima Yesus. Amin. Kita harus membuka hati kita dan mengizinkan Yesus hadir dalam kehidupan saudara. Bahkan Tuhan Yesus kan melalui Roh-Nya yang kudus mau tinggal dalam bait suci-Nya, yaitu dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hati saudara. Terima Yesus. Biar Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan saudara.
Saya percaya ketika kita menerima Yesus, hidup kita pasti berubah. Amin. Saudara perhatikan, ketika ada satu keluarga, suami istri, katakanlah mereka lagi ada masalah, saudara, ribut, tiba-tiba ada hamba Tuhan datang, saudara, lihat, ketika mereka membuka pintu tuh, hamba Tuhan masuk, saudara, yang tadinya mereka sedang cekcok, tiba-tiba jadi damai, saudara, jadi tenang, saudara, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membuka hati, menerima Yesus, kita betul ada pergumulan, ada persoalan. Tapi ketika kita membuka hati kita, supaya Yesus masuk, itu akan memberikan kita satu damai sejahtera yang tidak dunia berikan. Damai sejahtera yang sungguh luar biasa kita rasakan, kita nikmati. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, buka hati saudara. Undang Yesus supaya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau Yesus hadir dalam hidup kita pasti kita berubah. Amin. Sama seperti Paulus kan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam kehidupannya. Mengubah hidupnya. Yang tadinya jahat, yang tadinya itu berdosa, berubah saudara. Jadi orang baik. Jadi orang yang memiliki hati kepada sesamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara harus bertobat yang pertama. Yang kedua apa? Terima Yesus. Amin. Dan yang ketiga saudara, untuk menjadi manusia yang baru, ya kita harus mengalami proses. Kita harus bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya makanan kita, makanan rohani kita yang baca firman, dengarkan firman. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kita. Sama seperti dengan anak-anak bayi dalam masa pertumbuhan mereka, makanan mereka susu, makanan mereka bubur. Untuk apa? Untuk pertumbuhan. Saudara, demikian juga dengan kita yang baru lahir baru menjadi ciptaan yang baru. Ya kita harus punya makanan rohani yang baik untuk pertumbuhan kita, yaitu firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah diproses, dibentuk untuk terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga orang dapat melihat saudara. Mereka melihat ada Yesus dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan sampai jadi sama seperti orang-orang yang lain. Yang kelihatannya rohani, taat dalam beragama. Tapi kehidupan mereka tidak jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang lahir baru, yang ada dalam ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita harus hidup dalam pertobatan, terima Yesus, dan terus diproses bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan mereka, terus diproses, semakin dimuliakan, semakin kuat dalam Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.